Cerita dimulai dengan seorang cowok yang bernama Kolonel William Darcy sedang menuju rumah gede yang dikelilingin pagar berduri. Pas nyampe di depan pagar, dia disambut sama dua cowok bersenjata dari dalam sumur. Abis nyerahin pedangnya, William baru boleh masuk. Terus, di dalam sumur yang ternyata jalan masuk ke rumah itu, William diperiksa dulu buat mastiin dia nggak kena infeksi. Abis dinyatain bersih, dia diantar sama pelayan ke ruangan yang isinya tempat judi keluarga bangsawan. Pas nyampe di ruangan itu, pelayannya ngasih tahu Nyonya Featherstone kalau ada William. Dengar itu, semua orang di dalam ruangan langsung pada kaget. Soalnya William adalah bangsawan, sekaligus pasukan pembasmi zombie. William kemudian ngejelasin kalau kedatangannya karena ada laporan kalau salah satu dari mereka ada yang kena infeksi. Nyonya Featherstone langsung membantah, tapi William bilang kalau orang yang baru kena infeksi nggak bakal kedeteksi sampai mereka makan otak manusia. Tapi tetap aja nggak ada yang mau ngaku, sampai akhirnya William ngeluarin lalat karyon yang bisa nyium bau daging busuk di sekitar mereka. Nggak lama kemudian, lalat-lalat itu nempel di mukanya Tuan Kingston, dan William langsung bunuh dia. Abis itu, William nyoba nanya apa ada lagi yang kena infeksi di situ, tapi Nyonya Featherstone cuman geleng-geleng kepala. Ternyata, keponakannya Tuan Kingston yaitu Annabel juga udah ketularan, bahkan udah berubah jadi zombie dan nularin seisi rumah. Semua kejadian ini dimulai pas Inggris lagi jaya-jayanya, sekitar tahun 1700-an sampai 1800-an. Tapi, Prancis sebagai salah satu koloni yang mereka datengin malah nyebarin virus ganas. Katanya, orang yang digigit jadi pengen makan orang hidup, terus abis dibunuh, mereka malah bangkit lagi jadi zombie. Waktu itu, mereka juga percaya bakal ada 4 penunggang kuda yang bakal ngancurin dunia. Biar nggak kena wabah, Inggris kemudian bikin tembok tinggi sekitar 100 kaki yang mengelilingi kota London. Terus, mereka juga bikin kanal yang dalamnya 3.000 meter yang mengelilingi seluruh daratan Inggris. Daerah antara tembok London dan kanal ini disebut In Between. Tapi, suatu ketika, salah satu jembatan yang nyambungin Inggris dan dunia luar malah ditembus zombie, bikin warga Inggris di daerah In Between pada ketularan. Jadinya, semua warga Inggris yang masih selamat kemudian pada ngungsi ke London. Setelah berhasil ngebantai zombie-zombie itu, Raja George ngasih perintah buat ngancurin semua jembatan di Royal Canal dan nyisain satu doang biar bisa ngontrol orang yang keluar masuk Inggris. Dan karena ngerasa udah aman, warga Inggris kemudian pada keluar dari London dan balik lagi ke daerah In Between buat mulai hidup baru. Kembali ke masa sekarang, kita diperlihatkan dengan keluarga Bennet di In Between. Tuan dan Nyonya Bennet punya 5 orang anak cewek. Mereka lagi ngobrol-ngobrol, ngomongin kalau ada bangsawan dari London yaitu keluarga Bingley bakal datang ke pesta dansa di desa Meryton buat nyari istri. Dan Nyonya Bennet ngarep banget salah satu anaknya bakal kepilih dan nikah sama Bingley. Awalnya, Elizabeth gak mau pergi, tapi karena diejek sama saudari-saudarinya, akhirnya mereka semua bersiap-siap buat ke pesta. Beberapa saat kemudian, pesta dansa pun dimulai. Terus muncul keluarga Bingley, yaitu Charles Bingley, dan 2 adik ceweknya. Gak lama kemudian, William juga datang, dan ternyata mereka berdua adalah teman akrab. Pas lagi asik ngobrol, Charles ngeliat Jane dan langsung jatuh cinta. Cantik banget katanya. Sementara itu, Elizabeth malah terpesona dengan William yang cool abis. Charles pun kemudian mutusin buat nyamperin keluarga Bennet dan ngajak kenalan Jane. Dia juga ngenalin William ke mereka, dan kelihatan banget kalau Elizabeth dari tadi nggak bisa berhenti ngeliatin William. Charles kemudian ngajak Jane dansa, sementara William justru pamit buat pergi. Abis dansa, Charles balik lagi ke William yang dari tadi diem aja, dan nyuruh dia milih Elizabeth jadi pasangan dansanya. Tapi, William malah bilang kalau Elizabeth nggak cukup cakep buat naklukin hatinya. Elizabeth ternyata dengar obrolan mereka, dan dia pun jadi sedih dan langsung keluar. Pas lagi bengong, tiba-tiba muncul Nyonya Featherstone dari belakang. Tapi, dia nggak tahu kalau Nyonya Featherstone udah jadi zombie. Dan pas dia noleh, tiba-tiba William ngebunuh zombie Nyonya Featherstone. Elizabeth yang udah kecewa dengan omongan William, justru bersikap cuek di hadapannya. Nggak lama kemudian, zombie-zombie dari keluarga Featherstone pada nongol dan nyerang pesta itu. Tapi, pas terjadi serangan, ternyata kelima saudari Bennet pada jago banget ngebunuhin zombie-zombinya, bikin Charles dan William cuman bisa bengong liatin mereka. Besoknya di rumah, pas sambil latihan, kelima saudari itu ngomongin kesombongan, kekayaan, dan kegantengannya William. Karena ternyata, keluarga Darcy lebih kaya daripada keluarga Bingley. Gak lama kemudian, Jane dapat undangan minum teh dari Charles. Tapi, pas dia lagi OTW, tiba-tiba dia ketemu zombie, yang bikin dia terjatuh dari kudanya yang ketakutan.
Pas mau nembak zombinya, tapi pistolnya malah macet, sehingga Jane terpaksa berantem jarak dekat. Tiba-tiba muncul seekor zombie yang gendong bayi, terus nggak ditunjukin apa yang kemudian terjadi. Besoknya, Elizabeth dengar kabar soal Jane, dan dia langsung ke rumahnya Charles buat jemput Jane yang katanya demam gara-gara kehujanan. William juga ada di situ, dan karena dia nggak mau ngulangin kesalahan kayak di keluarga Featherstone, jadi dia ngelepasin lalat karyonnya lagi, karena dia curiga sama luka di tangannya Jane. Tapi, dokter yang meriksa kemudian bilang kalau lukanya itu bukan bekas gigitan. Pas William mau keluar, Elizabeth balikin lalat-lalat yang dia tangkap tadi. Besoknya, keluarga Bennet datang buat jenguk Jane dan Elizabeth, sekalian mau nginep juga. Tapi, Elizabeth tiba-tiba datang dan ngajak mereka pulang semua. Charles yang berniat pengen ketemu lagi pas Jane sembuh, tapi malah dilarang sama William, jadi mereka berdua berdebat lagi. Gak lama kemudian, di rumah mereka kedatangan sepupunya yang bernama Collins, dan dia sekarang lagi nyari istri. Pas lagi makan, Collins bilang kalau dia tertarik sama Jane. Tapi nyokapnya bilang kalau Jane mau dilamar Charles, jadi dia nawarin Elizabeth ke Collins. Sebenarnya Elizabeth gak mau, tapi bokapnya nyuruh Collins buat pamer bakat ceritanya. Pas mau mulai cerita, Kitty dan Lydia bilang mereka mau ke Meryton buat nemuin tantenya, jadi Nyonya Bennet nyuruh Elizabeth dan Jane nemenin mereka dan nyuruh Collins lanjut PDKT-nya di jalan aja. Pas lagi di jalan, Collins lagi sibuk ngegombalin Elizabeth, sampai tiba-tiba mereka dengar suara orang minta tolong dari kereta kuda yang nyungsep ke jurang. Dan ternyata di dalam kereta itu ada Nyonya McGregor yang udah berubah jadi zombie. Jadi mereka pun terpaksa ngehabisin dia. Beberapa saat kemudian, mereka pun nyampe di Meryton. Di sana, mereka disambut sama Letnan George. Pas lagi jalan ke rumah Tante Phillips, mereka papasan dengan Charles dan William yang mau pergi ke Longbourn. Di situ, Elizabeth ngelihat George dan William saling memberi tatapan tajam. Dan pas mereka udah pergi, Elizabeth nyoba nanya apa yang udah terjadi di antara mereka. George kemudian cerita, dulu dia dan bokapnya tinggal bareng keluarga Darcy. Katanya, bokapnya William udah nganggep dia kayak anak sendiri, jadi George punya hak warisan yang sama kayak William. Tapi, pas bokapnya William meninggal di perang, William malah ngusir George dan gak ngasih warisan sesuai wasiat, nganggap George cuma anak angkat yang gak penting. Pas lagi seru-serunya ngobrol, Elizabeth kemudian dipanggil sama tantenya. Dan sebelum pergi, George kemudian ngajak dia ke pesta yang bakal diadain keluarga Bingley nanti. Beberapa saat kemudian, di pesta itu, Elizabeth muter-muter nyariin George yang akhirnya muncul juga. Namun sayangnya PDKT mereka gagal, karena Collins ngajak Elizabeth dansa. Abis dansa, Collins nempel terus ke Elizabeth, padahal Elizabeth pengen ngobrol sama George. Pas denger ada yang mengajak dansa, dia langsung setuju karena ngira kalau itu adalah George. Tapi ternyata itu adalah William. Suasana jadi awkward, soalnya Collins bilang kalau William itu keponakannya Lady Catherine yang udah jodohin anaknya dengan William. Sementara itu, keluarga Bennet sedang pada nyantai-nyantai. Di sana, Nyonya Bennet ngomongin soal pernikahan Jane dan Charles yang bakal bikin mereka semua nikah dengan cowok kaya juga. Tapi mereka nggak tahu kalau obrolan mereka kedengeran sama William. Tiba-tiba, Charlotte datang dan bilang kalau Lydia dan bokapnya hilang, sehingga Elizabeth langsung pergi nyari mereka berdua. Pas di depan dapur, dia ketemu dengan Charles yang lagi manggil pelayan buat nyiapin dessert. Tapi, pas pintu terbuka, tiba-tiba pelayannya ditarik oleh sesuatu. Mereka pun kemudian mutusin buat masuk dan nyari pelayan tadi. Ternyata, ruangan itu menuju ke lantai bawah, dan pas Charles ada di tangga, tiba-tiba dia ditarik oleh zombie. Untungnya, Elizabeth berhasil bunuh zombie tersebut. Tapi, rupanya di ruangan itu udah ada zombie banyak banget. Dan tiba-tiba, William datang dan menghabisi semua zombie-zombie di situ. Elizabeth sekali lagi kagum banget sama kehebatannya William. Tapi, William yang keinget omongan nyokapnya Elizabeth yang cuman ngincar kekayaan doang, bikin dia langsung pergi dari tempat itu. Besoknya, Charles, adiknya dan William kemudian mutusin buat ninggalin tempat itu dan balik ke London, gak tahu kapan bakal balik ke sini lagi. Alasannya, William udah kangen banget sama adiknya dan mau ngatur pertunangan adiknya dengan Charles. Beberapa waktu kemudian, pas lagi makan bareng keluarga, Collins berniat mau ngelamar Elizabeth. Tapi, Elizabeth langsung nolak. Bokap dan nyokapnya kemudian ngajak dia ngomong. Nyokapnya bilang kalau dia harus nikah sama Collins. Sementara bokapnya bilang kalau dia jangan nikah sama Collins. Dan karena bingung dengan apa yang harus dilakukan, akhirnya Elizabeth pergi ke hutan buat nenangin diri. Tapi, pas di tengah hutan,
dia kemudian ngelihat 4 orang pakai topi yang mirip banget dengan mitos 4 penunggang kuda yang sering diceritain ke orang Inggris. Namun tiba-tiba, George datang dan ngalihin perhatian Elizabeth, jadi dia nggak tahu kemana 4 orang misterius tadi pergi. George kemudian ngajak Elizabeth ke tempat rahasia. Elizabeth yang udah percaya sama George langsung setuju aja. Ternyata dia dibawa ke tempat ibadah yang bernama Saint Lazarus. Di dalam, Elizabeth ngelihat orang-orang lagi dengerin khotbah, tapi ternyata mereka semua adalah zombie. Di situ, Elizabeth ngelihat mereka dikasih makan otak babi. Kata George, orang-orang yang udah terinfeksi nggak bakal jadi zombie beneran selama mereka nggak makan otak manusia. George juga bilang kalau mereka harus ngasih tahu orang-orang di luar sana tentang kebiasaan zombie-zombie di sini, karena perang melawan zombie udah bikin Inggris hampir bangkrut, sehingga lebih baik hidup berdampingan bareng para zombie-zombie ini. Beberapa saat kemudian, Charlotte bilang kalau dia yang akhirnya bakal bertunangan dengan Collins dan akan segera menikah. Karena Collins ngajak dia buat ketemu dengan Lady Catherine. Sementara Charlotte takut, dia kemudian ngajak Elizabeth buat nemenin. Setibanya di tempat Lady Catherine, Elizabeth melihat William dan juga anaknya Lady Catherine yang bakal dijodohin dengan William. Elizabeth juga ngajak George yang kemudian ngomongin soal zombie-zombie di Saint Lazarus tadi dan niatnya buat hidup berdampingan dengan zombie. Lady Catherine dan William tentu aja nggak setuju. Tapi George ngejelasin kalau mereka bisa ngelatih zombie-zombie itu buat jadi pasukan yang nggak terkalahkan. Dengar ide itu, bikin William malah makin marah, sehingga dia pun langsung mengusir George. Malam harinya, karena nggak bisa tidur, Elizabeth kemudian nyoba keluar buat cari angin. Dan tiba-tiba, dia didatengin George yang bilang kalau Charles batalin tunangannya dengan Jane disebabkan oleh William, yang bilang kalau keluarga Bennet cuma ngincar hartanya doang. Besoknya, tiba-tiba William datang buat ngelamar Elizabeth. Tentu aja Elizabeth langsung nolak mentah-mentah. William bilang dia nggak ngebantah kalau memang dia udah berusaha misahin Charles dan Jane. Dan denger itu bikin Elizabeth tambah marah, sehingga mereka pun kemudian berantem. Mereka baku hantam selama beberapa menit, sampai akhirnya William berhasil ngalahin Elizabeth. Tapi Elizabeth tetap bersikeras. Dia bilang nggak bakal mau nikah sama William, meskipun dia cowok terakhir di dunia. Dengar itu, William pun minta maaf dan langsung pergi dari situ. Beberapa waktu kemudian, Elizabeth dapat surat dari William yang isinya penjelasan soal 2 hal yang dia tuduhin ke William. Pertama, soal hubungan Charles dan Jane. Ternyata, William terpaksa ngebujuk Charles ninggalin Jane setelah nggak sengaja dengar nyokapnya Elizabeth ngomong mau nikahin semua anaknya sama orang kaya doang, tapi William nggak tahu kalau Charles dan Jane benar-benar jatuh cinta. Kedua, soal cerita George. Faktanya, setelah bokapnya William mau ngasih warisan ke George, tapi tiba-tiba bokapnya terinfeksi virus zombie secara misterius, bikin William harus mengakhiri penderitaan bokapnya itu. Begitu bokapnya meninggal, William langsung bagi hartanya sesuai hak warisannya ke George, tapi George malah ngabisin duitnya dan minta duit terus-terusan ke William, sampai akhirnya William nolak permintaannya. Gara-gara itu, George mutusin hubungan persaudaraan dengan William, tapi nggak lama kemudian, George balik lagi dan ngedeketin adiknya William buat ngincer warisan adiknya itu, sekalian balas dendam ke William. Untungnya, William berhasil nyadarin adiknya. Di akhir suratnya, William bilang kalau dia beneran jatuh cinta sama Elizabeth, tapi karena dirasa udah telat, dia pun milih buat pergi berperang aja. Ternyata, surat itu ditulis pas lagi ada serangan zombie gila-gilaan di London, sampai akhirnya London sekarang udah dikuasain sama zombie-zombie itu. Jadi, usaha terakhir William adalah ngurung zombie-zombie itu di dalam tembok London, biar infeksinya nggak nyebar ke daerah in-between. Beberapa saat kemudian, Jane ngasih tahu Elizabeth tentang surat dari Saint Lazarus yang berisi tulisan kalau George udah nyulik Lydia. Mengetahui hal itu, Elizabeth dan Jane langsung pergi buat nyelamatin Lydia. Sementara itu, Charles mau ngeledakin zombie yang nyangkut di kawat berduri, tapi sialnya salah satu zombinya narik dasinya. Untungnya, Jane berhasil nyelamatin dia sebelum bomnya meledak. Sementara Elizabeth juga nolongin William yang lagi diserang zombie. Elizabeth kemudian bilang kalau mereka datang ke sini buat nyelamatin Lydia yang diculik George di Saint Lazarus. Tapi, William bilang kalau tempat itu udah hancur 5 hari yang lalu dan nyuruh Elizabeth dan Jane pulang aja. Tapi, ternyata William bohong karena dia mau nyelamatin Lydia sendirian. William kemudian ngasih otak tentara yang udah mati ke orang-orang yang terinfeksi biar mereka berubah jadi zombie. Dia kemudian minta Charles buat mimpin pasukan sementara. Tapi, Charles gak bisa jaga rahasia dan keceplosan bilang ke Elizabeth, sehingga Elizabeth mutusin buat ngejar William. Setibanya di Saint Lazarus, William akhirnya nemuin Lydia. Tapi, pas mau ngelepasin ikatannya, muncullah George di sana. William nyoba negosiasi,
nawarin duit sebagai gantinya, tapi George nolak dan langsung nembak William, tapi untungnya kena jeruji besi. Dengar suara tembakan, zombie-zombie yang udah dikasih otak sama William tadi pada datang, bikin kuda yang diikat di pagar jadi panik dan bikin pagarnya kebuka. Mereka pun kemudian kabur sebelum zombie-zombie itu keluar semua. Tapi George berhasil nyusul mereka. William kemudian nyuruh Lydia pergi, sementara dia bakal ngelawan George. Beberapa saat kemudian, Elizabeth ngeliat Lydia yang naik kuda sendirian, jadi dia mutusin buat nyari William di Saint Lazarus. Sementara itu, William masih bertarung lawan George, sampai akhirnya William berhasil nusuk jantungnya George. Tapi ternyata George nggak mati, karena dia juga udah terinfeksi. George berhasil ngebalikin keadaan dan mau menebas William, tapi untungnya Elizabeth datang dan motong tangan George dan nyelamatin William. Di tempat lain, Charles, Jane, dan Lydia masih nungguin mereka. Tapi karena waktunya udah mepet, Charles terpaksa ngasih perintah buat ngeledakin jembatan itu. Nahasnya, Elizabeth dan William muncul di tengah ledakan. William gak sadarkan diri, dan pada momen ini, Elizabeth kemudian ngaku kalau dia juga udah jatuh cinta sejak pandangan pertama, dan kemudian menciumnya. Beberapa waktu kemudian, di istana Lady Catherine, terlihat Charles yang datang buat ngelamar Jane, dan gak lama kemudian muncul William yang udah sembuh dari lukanya. Ngeliat itu, bikin Elizabeth kaget, dan pada waktu bersamaan, terdengar Jane yang nerima lamaran Charles, sehingga mereka semua pada berhamburan keluar. Pada saat itu, William kemudian bilang kalau dia dengar pengakuan cinta Elizabeth waktu di jembatan, bikin mereka akhirnya udah nggak bisa nyembunyiin perasaan mereka lagi, sehingga mereka pun langsung jadian. Beberapa waktu kemudian, terlihat acara pernikahan dua pasangan itu sekaligus, dan Collins sebagai penghulunya. Tapi, pas acara pernikahan selesai, tiba-tiba muncul George yang ternyata masih hidup, dan dia mimpin pasukan zombie buat nyerang mereka. Cerita dimulai dengan 8 orang pasukan khusus yang lagi di briefing sama pemimpin mereka, yaitu General Smith. Smith ngejelasin kalau wabah zombie ini gara-gara pasien Zero yang bernama James, yang kabur dari penjara di London dibantuin temennya, yaitu Ivan. Pas kabur, James yang kebal sama virus zombie kemudian nyandra cewek yang bernama Jennifer. Dan dia adalah istrinya Kapten Marcus. Jennifer nyoba kabur dengan gigit James, tapi dia malah ketularan lewat darahnya James yang masuk ke mulutnya. Dan akhirnya tersebarlah wabah zombie sampai sekarang. Sekarang, misi mereka adalah nyelamatin dan nangkep ilmuwan yang bernama Dr. Rains yang melakukan eksperimen ke James, dan dia pasti tahu vaksinnya. Diketahui kalau Dr. Rains terlihat ada di 4 tempat berbeda, dan mereka cuma punya waktu 72 jam sebelum zona karantina dihancurkan. Misi pun dimulai, mereka nyari-nyari di lokasi pertama, tempatnya kayak blok-blok bangunan. Di persimpangan, mereka ngelihat zombie-zombie bocil yang lagi main kayak anak kecil biasa. Tapi pas ngelihat mereka, zombie-zombie itu pun mulai ngedeketin. Kapten Marcus yang keinget kenangan dengan keluarganya, gak bisa ngasih perintah apa-apa. Sehingga, Perez kemudian nembak salah satu zombinya. Tapi, zombie-zombie lain langsung datang dan nyerang mereka. Mereka pun nyoba ngelawan, tapi zombinya makin banyak aja, jadi Kapten Marcus kemudian nyuruh mereka kabur ke gedung buat nyelamatin diri. Sementara itu, di markas militer, General Smith lagi jenguk bocil yang dikurung di sebuah ruangan. Ternyata itu adalah anaknya, yaitu Ben, dan dia juga udah ketularan virus zombie. Balik lagi ke Kapten Marcus, 60 jam sebelum eksekusi, mereka udah berhasil kabur dari lokasi pertama, tapi Dr. Rains gak ketemu juga. Jadi, mereka lanjutin misi ke lokasi kedua, pakai kendaraan militer yang mereka temuin di situ. Di jalan, banyak banget zombie yang berkeliaran. Pas nyampe di satu blok, mereka ngelihat beberapa orang lagi ngerampok rumah. Salah satu perampoknya nodongin senjata, sehingga Rodrigo terpaksa nembak dia. Tapi, Kapten Marcus cuek aja sama perampok-perampok itu. Selanjutnya, mereka juga ngelihat ada 2 cewek, yaitu Rachel dan Alicia yang minta tolong. Tapi, Kapten Marcus sekali lagi nyuekin mereka. Beberapa saat kemudian, mereka pun nyampe di lokasi kedua, yang berupa sebuah apartemen. Pas masuk, mereka ketemu dengan zombie yang pinter banget. Zombinya bahkan bisa masang ranjau darat, bikin Jacob kena jebakan, dan kemudian kena gigit. Tapi, dia berhasil ngalahin zombinya. Abis ngalahin zombie-zombie itu, mereka masuk ke kamarnya Dr. Rains. Tapi, sayangnya, dia udah gak ada di situ. Jacob yang merasa udah ketularan, kemudian mutusin buat akhirin hidupnya. Sementara itu, geng perampok yang ditembak Rodrigo tadi ternyata adalah anak buahnya Ivan, temennya James yang kabur dari penjara di awal film. Ivan ngamuk karena anak buahnya mati,
dan langsung nyuruh yang lain buat nyari dan balas dendam ke pasukannya Kapten Marcus. Di tempat lain, Rachel dan Alicia yang sembunyi di toko, dan mereka malah ketemu dengan Dr. Rains. Sementara itu, di tempatnya Kapten Marcus, Perry yang masih nyari Dr. Rains nemu video rekaman punya dokter itu yang bilang kalau dia lagi ngehindarin tentara zombie. Rekamannya baru dibikin 36 jam yang lalu, jadi kemungkinan Dr. Rains masih hidup. Besok paginya, abis nguburin Jacob, mereka berenam lanjutin misi ke lokasi ketiga, yaitu di padang rumput. Beberapa saat kemudian, setelah tiba di tempat itu, mereka nemuin tumpukan mayat yang udah pada busuk. Tiba-tiba, dari jauh kelihatan konvoi militer ke arah mereka. Karena peluru mereka kini tinggal dikit, Kapten Marcus kemudian nyuruh mereka ngumpet di antara mayat-mayat itu. Ternyata, konvoi itu adalah tentara zombie yang dibilang Dr. Rains di rekamannya. Di antara mereka, ada tentara yang pakai masker yang mengawasi mereka. Tapi nahasnya, Perry kemudian ketahuan, terus ditangkap dan dibawa pergi. Abis konvoinya pergi, Kapten Marcus kemudian mutusin buat ngikutin mereka. Beberapa saat kemudian, waktu sekarang tersisa 45 jam. Zombie-zombie itu ternyata bawa Perry dan yang lain ke markas militer yang isinya tentara zombie semua. Di markas itu juga ada tentara yang pakai masker tadi yang mengawasi. Perry dan yang lain dibawa ke bunker dan ternyata di antara mereka ada Rachel, Alicia, dan Dr. Rains. Ngelihat itu, Perry langsung menghubungi Kapten Marcus. Dan karena mereka nggak mungkin masuk ke markas itu tanpa ketahuan ataupun pakai kekerasan, Kapten Marcus kemudian bikin rencana buat nyamar. Dan pakai taktik itu, mereka pun akhirnya berhasil masuk ke dalam bunker. Awalnya Dr. Rains nolak buat diajak pergi, soalnya Kapten Marcus nggak mau bilang siapa yang udah ngirim mereka. Tapi abis dipaksa dikit, akhirnya mereka bisa bawa Dr. Rains. Tapi, para tawanan yang lain juga pada minta tolong buat diselamatin. Kapten Marcus yang fokus sama misi utama, langsung nolak permintaan mereka. Tapi, Lau berhasil ngebujuk dia, jadi mereka semua akhirnya juga terpaksa diselamatin. Sementara Perez gak setuju dengan keputusan Kapten Marcus itu. Kapten Marcus yang gak percaya gitu aja kepada Dr. Rains kemudian naruh alat pelacak di kantongnya buat jaga-jaga. Pas mereka mau pergi, para zombie tentara itu pun sadar dan langsung nyerang mereka. Dan terjadilah aksi saling tembak yang cukup sengit di antara mereka. Di tengah kekacauan, Lau akhirnya kena gigit pas dia nyelamatin Dr. Rains. Perez yang dari tadi nggak setuju dengan Kapten Marcus, kemudian nyuruh Perry, Rodrigo, dan Riff pergi duluan bawa Dr. Rains. Sementara dia bilang bakal nyusul Kapten Marcus, Kira, dan Lau. Tapi ternyata dia berbohong. Sementara itu, Kapten Marcus, Kira, dan Lau yang sedang berusaha kabur, ngelihat Rachel dan Alicia yang diserang zombie. Kira langsung nyelamatin mereka, tapi sayangnya Rachel nggak selamat dan cuma bisa bawa Alicia. Zombie-zombie sekarang makin deket, Lau yang udah kena virus kemudian mutusin buat ngelawan mereka sendirian. Kapten Marcus, Kira, dan Alicia akhirnya bisa kabur, sementara Lau harus tewas di tempat itu. Di tempat lain, Perez kemudian bilang kalau Marcus, Kira, dan Lau udah tewas semua. Rodrigo yang tahu kalau pacarnya ada di sana, kemudian mau balik lagi. Tapi, Riff berhasil ngebujuk dia, jadi mereka lanjutin perjalanannya. Beberapa saat kemudian, rombongan Perez ketemu 2 orang survivor yang mau ke camp lain di pinggir kota. Tapi mobil mereka mogok, dan mereka minta tolong. Tapi, Perez malah ngebunuh mereka berdua, karena misinya lebih penting. Riff nggak terima dengan kelakuan Perez, sehingga mereka pun kemudian berantem. Tapi, mereka nggak sadar kalau mereka sedang diintai sama kelompoknya Ivan. Tiba-tiba Riff kemudian ditembak, sehingga terjadilah baku tembak di antara mereka. Dalam insiden itu, Riff kemudian kena tembak sampai tewas. Perez yang dari tadi diam aja, akhirnya ngebales nembakin. Dan karena kewalahan, mereka pun kemudian melarikan diri, sementara Ivan sengaja nggak ngejar mereka. Beberapa saat kemudian, Dr. Rains ngarahin mereka ke gedung peninggalan Perang Dunia Kedua yang merupakan bekas penjara dan tempat penelitiannya dulu. Perez langsung naik darah lagi. Dia ngomporin Rodrigo buat ngehajar Dr. Rains karena Kira dan yang lain pada mati karena dokter itu. Gak lama kemudian, Kapten Marcus, Kira, dan Alicia kemudian nongol. Mereka tentu aja kaget banget, soalnya tadi Perez bilang kalau mereka udah pada mati. Perez yang salah, tapi bukannya minta maaf, dia malah nyalahin Kapten Marcus karena dia bawa Alicia yang bukan misinya, makanya anggota lain pada mati. Kapten Marcus yang marah kemudian langsung nonjok Perez, terus nyuruh Rodrigo dan Kira ngurung dia di sel. Kapten Marcus kemudian minta Dr. Rains cerita yang sebenarnya.
Dr. Rains kemudian ngaku kalau dia adalah orang yang mimpin penelitian manipulasi genetik yang kontroversial itu, tujuannya bikin manusia jadi lebih kuat, nggak punya kesadaran, dan nggak banyak nuntut. Tapi, karena Dr. Rains kehabisan dana, pihak militer kemudian nawarin kerjasama biar obatnya bisa dipakai ke tentara, biar bisa menang mulu di medan perang. Dan hasilnya, gara-gara obat itu para tentara pada jadi zombie. Termasuk tentara yang pakai masker tadi, dia adalah anak buah Jenderal Smith yang ditugasin buat ngawasin zombie-zombie tentara itu. Sementara itu, Rodrigo nyamperin Kira yang lagi mandi. Ternyata Kira juga udah terinfeksi, soalnya darah zombie sempat masuk ke mulutnya pas nyelamatin Alicia. Tapi karena cinta, Rodrigo tetap nyium Kira, bikin dia ikut terinfeksi. Abis itu, Kapten Marcus ngelepasin Perez. Tapi Rodrigo dan Kira malah bawa kabur Dr. Rains buat bikin vaksin biar mereka nggak jadi zombie. Di saat bersamaan, tiba-tiba kelompoknya Ivan datang nyerang mereka. Pas lagi berantem, Kapten Marcus udah mau ninggalin Perez. Tapi, sebagai pemimpin yang baik, dia nggak mungkin ninggalin anak buahnya. Dan abis baku tembak cukup sengit, akhirnya mereka berhasil kabur dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, mereka terpaksa nurunin Rodrigo dan Kira, karena udah mulai berubah jadi zombie. Kapten Marcus kemudian nelpon Jenderal Smith, ngasih kabar kalau mereka udah dapetin Dr. Rains dan lagi OTW ke titik penjemputan. Pas mereka udah nyampe, Dr. Rains kemudian ngasih buku ke Kapten Marcus, katanya isinya adalah jawaban dari semua masalah ini. Dia juga bilang, apapun yang terjadi, Kapten Marcus harus jagain Alicia, soalnya kuncinya ada di gennya Alicia. Beberapa saat kemudian, Jenderal Smith nyampe juga di situ dibarengi 2 bodyguard bersenjata lengkap. Tiba-tiba, Perez ngambil senjatanya Kapten Marcus. Ternyata, misi rahasianya Perez itu adalah ngawasin Kapten Marcus, biar misi nangkep Dr. Rains berhasil tanpa bawa survivor lain. Nggak pakai lama, Jenderal Smith langsung nembak Dr. Rains. Jadi, Dr. Rains ini emang sengaja ditangkap buat dibunuh, karena Jenderal Smith dendam sama dia, karena anaknya jadi zombie. Padahal dia sendiri yang modalin penelitiannya Dr. Rains. Jenderal Smith juga bilang kalau nggak ada vaksin buat virus zombinya, dan pengorbanan anak buahnya Kapten Marcus itu cuman buat anaknya doang. Dan ternyata, Perry juga punya misi lain. Dia disuruh bawa dokumen yang isinya penelitian lanjutan dari Dr. Rains. Jenderal Smith kemudian cabut ninggalin mereka semua, termasuk Perez. Perez tentu kecewa berat, dia kemudian nyoba nyerang, tapi gagal, karena ada 2 bodyguardnya tadi. Kapten Marcus juga nggak sempet ngehabisin Jenderal Smith, karena zombie-zombie udah pada datang, jadi mereka harus kabur. Nahasnya, Alicia kemudian kena gigit pas dia mau ngambil bonekanya yang jatuh, tapi untungnya dia bisa lolos. Mereka kemudian terus berlari sampai ke sebuah bangunan. Perez yang luka-luka kemudian mutusin buat stay, buat ngelawan zombie yang mengejar mereka, ngasih kesempatan yang lain buat kabur. Perez berantem sama zombinya satu persatu, tapi akhirnya dia udah nggak kuat lagi. Dia kena tusuk dari belakang, terus pas udah nggak berdaya, dia pun akhirnya jadi santapan zombie. Sementara itu, Kapten Marcus kemudian mutusin buat ninggalin Perry yang udah berkhianat. Padahal dia tahu kalau Perry terpaksa ngelakuin itu karena orang tuanya disandra oleh Jenderal Smith. Terus, pas dia lagi sendirian, Perry kemudian disergap sama sekelompok orang yang ternyata mereka adalah survivor yang di pinggir kota tadi. Beberapa saat kemudian, Kapten Marcus dan Alicia sampai di sebuah bangunan buat istirahat. Tapi, pas dia kebangun, Kapten Marcus ngelihat Alicia udah berubah jadi zombie dan langsung nyerang dia. Tapi, ternyata itu semua cuman mimpi doang. Dan karena takut Alicia beneran berubah jadi zombie, Kapten Marcus kemudian mau ninggalin dia. Tapi, pas dia mau pergi, dia ngelihat ada beberapa zombie yang mendekati Alicia. Sehingga, akhirnya dia batal pergi dan ngebunuh semua zombie-zombie itu. Tapi sayangnya, kelompoknya Ivan kemudian datang dan nangkep mereka. Di tempat lain, Jenderal Smith ngajuin rencana buat lanjutin penelitian Dr. Rains buat bikin senjata biologis dari dokumen yang dia dapat. Tapi, jenderal-jenderal lain nggak ada yang setuju. Mereka milih buat ngehabisin para zombie biar wabahnya cepet kelar. Sementara itu, Kapten Marcus sekarang lagi diinterogasi sama Ivan. Tapi, dia diem aja, nggak jawab apa-apa. Jadi Ivan kemudian ngasih pilihan buat Kapten Marcus, yaitu bunuh Alicia, bunuh diri, atau ngasih informasi. Kapten Marcus kemudian pilih bunuh diri, tapi Ivan nyuruh Alicia yang melakukan. Tapi, ternyata Alicia juga milih bunuh diri, karena ngerasa dia udah terinfeksi. Namun Ivan kemudian ngeliat kalung yang dia kasih ke James yang sekarang dipakai sama Alicia. Dan dari itu, dia pun sadar kalau Alicia itu adalah anaknya James. Di saat yang sama,
Kapten Marcus juga baru paham kenapa Dr. Rains minta dia jagain Alicia. Ternyata Alicia punya gen imun seperti James yang bisa dipakai buat vaksin. Gara-gara itu, perselisihan mereka pun akhirnya selesai. Ivan kemudian ngelepasin Kapten Marcus dan Alicia yang berencana mau pergi ke perbatasan. Sementara itu, General Smith frustasi berat karena rencananya ditolak mentah-mentah. Akhirnya, dia mutusin buat ngebunuh anaknya sendiri karena udah gak ada harapan lagi buat bikin vaksin. General Smith kemudian nelpon Kapten Marcus karena dia dapat kabar kalau Kapten Marcus lagi OTW ke perbatasan buat keluar dari zona karantina. Dan karena takut rahasianya bakal kebongkar kalau Kapten Marcus sampai keluar, dia pun kemudian nyuruh anak buahnya buat nambahin pasukan di perbatasan dan gak ngebolehin siapapun lewat dengan alasan kalau semua orang udah terinfeksi. Habis itu, General Smith kemudian nyuntik dirinya sendiri pakai virus zombie. Beberapa saat kemudian, Kapten Marcus dan Alicia akhirnya nyampe di Camp Survivor. Tapi, mereka baru sadar kalau mereka ngelewatin ladang ranjau, jadi mereka kudu hati-hati banget geraknya. Sementara para zombie juga mulai ngedeketin mereka. Sementara itu, di dalam gedung, para survivor cuman bisa ngeliatin mereka doang. Untungnya, Kapten Marcus akhirnya berhasil bawa Alicia keluar dari ladang ranjau itu, dan barulah para survivor, termasuk Perry, kemudian nolongin mereka. Beberapa saat kemudian, Kapten Marcus berhasil ngebujuk mereka semua buat pergi ke perbatasan. Soalnya zona karantina ini bakal dihancurkan dalam waktu kurang dari 3 jam lagi. Tapi pas mereka di jalan, tiba-tiba mereka diserang banyak banget zombie. Mereka pun berusaha melawan semua zombie-zombie itu, tapi pas lagi kacau-kacaunya, Kapten Marcus kemudian kena gigit zombie. Dan ketika keadaan udah kritis, tiba-tiba kelompoknya Ivan dan geng lain pada datang buat nolongin, terus nyuruh mereka pergi bawa Alicia. Pas sudah nyampe tempat aman, Kapten Marcus malah berubah jadi zombie dan mau ngebunuh Alicia. Tapi ingatannya masih ada, jadi dia kemudian berubah jadi zombie yang punya kesadaran. Mereka pun kemudian lanjutin perjalanan sampai akhirnya tiba di perbatasan yang dijaga ketat sama tentara. Pas lagi negosiasi biar bisa lewat, tiba-tiba muncul General Smith yang bilang kalau mereka semua udah terinfeksi, padahal dia sendiri yang udah jadi zombie. Ngelihat General Smith, Kapten Marcus langsung nyerang, dan terjadilah duel di antara kedua zombie tersebut. Dan karena mereka sama-sama kuat, pertarungannya terjadi cukup sengit. Sampai akhirnya, Kapten Marcus berhasil ngalahin General Smith. Tapi sayangnya, Kapten Marcus udah hilang kesadaran, dan dia langsung nyerang tentara yang jaga. Dia pun langsung ditembak, dan Perry terpaksa ngebunuh Kapten Marcus. Cerita dimulai dengan Trina dan teman-temannya yang mau liburan ke pedesaan. Pas di perjalanan, mereka lewat desa kecil dan ngelihat warga lagi ngurusin banyak banget mayat yang mau dikubur. Mukanya Koi kemudian langsung berubah jadi tegang. Dia ngejelasin kalau semalam orang-orang itu masuk ke dalam hutan, kemudian ditemukan tewas mengenaskan. Trina ngerasa ada yang aneh, apalagi dari tatapan keluarga korban. Tapi anak-anak yang lain pada nggak peduli. Yang penting mereka sekarang udah nyampe di hutan. Menurut berita, malam ini katanya bakal ada hujan meteor langka. Mereka pun kemudian nemuin spot paling asik buat nonton meteornya di pinggir sungai yang tenang. Semua pada antusias ngeliatin langit, dan gak lama kemudian meteor-meteor terlihat di langit malam. Mereka pun pada gantian bikin permohonan dan harapan-harapan. Bong juga ikutan, dan dia kemudian nyebur ke sungai buat selfie sendirian. Pas lagi di tengah sungai, Bong melihat ada batu yang bercahaya, dan dia pun ngambil batu itu. Tapi tiba-tiba, dasar sungainya kemudian kayak ngeluarin cahaya merah, terus tangannya kerasa panas. Pas batunya dijatuhin, ada serangga yang masuk ke dalam kulitnya. Dalam sekejap, mata Bong jadi sayu, terus tiba-tiba dia ngamuk dan pengen nyerang semua orang. Shay yang deket situ kemudian menjadi sasaran pertama, tapi Shay berhasil nonjok dia sampai jatuh ke tanah. Tapi Bong justru semakin menjadi-jadi, mukanya berubah serem, urat-urat hitam pada keluar. Dia ngambil pisau yang ada di situ, terus nyerang Shay sekali lagi. Walaupun kesakitan banget, Shay berhasil ngambil batu dan ngehantam Bong sampai pingsan. Teman-teman yang dengar keributan langsung pada nyamperin, tapi mereka cuma nemuin 2 orang terkapar dan pada bingung dengan apa yang terjadi. Dan karena sekarang udah malam, mereka pun mutusin buat nginep di pondok dekat situ. Beberapa saat kemudian, Alfie mau cari sinyal ke tempat terbuka, tapi tiba-tiba dia ngelihat ada yang gerak-gerak di hutan, dan itu adalah zombie. Karena ketakutan, Alfie pun langsung lari ninggalin temennya, tapi dia malah ketemu dengan cewek zombie. Pas kedua zombie itu mau nyergap Alfie, tapi Alfie bisa ngehindar, bikin 2 zombie itu tabrakan,
dan si zombie cewek tewas terkena golok yang dibawa zombie cowok. Si zombie cowok mau nyerang lagi, tapi untungnya muncul Moze yang mukul zombinya ampe tewas. Sementara itu, Trina kebangun dan kaget banget ngelihat teman-temannya udah pada hilang. Sementara Shy sepertinya juga udah ketularan virus zombie. Begitu udah jadi zombie sempurna, Shy pun langsung nyerang Trina. Nahasnya, Bong akhirnya juga tersadar. Tapi untungnya muncul Koi yang kemudian langsung bantai Bong dan Shy pakai kapak. Moze dan Alfie kemudian nyampe juga di tempat itu, dan ketika mereka udah mau marah karena Koi ngebunuh temennya, tapi Trina bilang kalau Koi udah nyelamatin hidupnya. Koi kemudian ngejelasin kalau hujan meteor tadi malam sepertinya ngebawa virus aneh yang bikin seluruh warga desa ketularan, bikin mereka pada jadi beringas dan ganas, dan dia nyebut mereka udah jadi zombie. Dengar itu, Trina dan teman-temannya pun langsung pucat ketakutan. Pas keluar dari hutan, mobil mereka yang diparkir ternyata juga udah hilang, bikin mereka makin kebingungan. Tiba-tiba, Trina manggil semua temennya dan nunjukin banyak banget mayat yang bergelimpangan di jalanan. Gak lama kemudian, muncul beberapa zombie yang nyeret seseorang dan langsung gorok lehernya. Ketakutan, Trina dan teman-temannya ngumpet di dalam van, tahu kalau mereka bakal celaka kalau sampai ketahuan. Setelah kayaknya suasana jadi sunyi, Koi kemudian mau ngecek, tapi tiba-tiba muncul zombie yang akhirnya nemuin mereka. Pas mereka mau diserang, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Itu adalah wali kota mereka yang biasa disebut Kapten, yang langsung bantai semua zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, mereka dibawa ke rumah Kapten. Dan Kapten juga bilang kalau bencana ini emang gara-gara hujan meteor. Gak lama kemudian, muncullah mantunya Kapten yang bernama Faya yang bawain mereka minuman. Koi kemudian nanya di mana anak Kapten yang bernama Gemma, dan Kapten bilang kalau dia sekarang ada di luar kota. Mereka pun langsung minum buat nenangin diri, tapi Trina gak minum dan izin buat ke kamar kecil. Pas Trina masuk ke halaman belakang, dia nyium bau darah yang menyengat banget. Dan pas dia buka lemari, dia kemudian nemuin mayat tergeletak di dalam. Di saat yang sama, teman-temannya pada tumbang gara-gara minum air tadi, terus si Kapten nongol di depan Trina sambil nodong dia. Ternyata, Gemma udah kena virus beberapa hari lalu. Tapi, Kapten percaya kalau dia ngasih korban buat anaknya itu, maka virus di dalam tubuh anaknya bisa hilang. Faya sebenarnya nggak mau ngelakuin itu, tapi dia takut sama mertuanya, jadi dia terpaksa ngikutin perintahnya. Trina nyoba ngerebut senjata Kapten, tapi dia kalah kuat. Faya megangin talinya erat-erat, tapi karena nggak kuat, jadi talinya terlepas. Trina kemudian ngedorong Kapten ke arah Gemma, sehingga dia pun langsung dihajar sama anaknya itu. Gemma kemudian mau nyerang Trina, tapi untungnya dia berhasil ngambil senjata Kapten tadi dan langsung nembak Gemma. Dan setelah Gemma tewas, tiba-tiba muncul serangga hitam merayap keluar dari mayatnya dan masuk ke tubuh Kapten. Trina buru-buru bangunin teman-temannya yang pingsan. Terus dia dapat telepon dari nyokapnya yang bilang kalau ada wabah virus zombie di kota. Khawatir sama keluarganya, Trina kemudian mutusin buat langsung balik ke kota. Tapi, Koi ngelarang dia, ngingetin kalau keadaan kota itu rame banget dan lebih bahaya daripada di desa. Alfie nyaranin buat diem aja sambil nunggu diselamatin. Tapi Trina bersikeras, dia yakin kalau kemungkinan ditolongin lebih gede di kota besar. Moze kemudian inget kalau ada truk di sekolah, dia nyaranin pakai truk itu buat ke kota. Koi dan Faya saling pandang, mereka sadar kalau tinggal di situ hasilnya mereka pasti mati. Jadi mereka pun milih buat ikut Trina ke kota. Abis siapin senjata seadanya, mereka pun langsung berangkat ke sekolah. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba kendaraan mereka mogok. Pas mau ngidupin kendaraannya itu, tapi suaranya bikin para zombie kebangun semua dan langsung nyerang mereka. Trina dan yang lain pun langsung nembakin zombie-zombie itu. Tapi zombie-zombinya banyak banget, nggak ada habisnya. Karena itu, mereka nembak sambil mundur dan masuk ke gedung sekolah. Sekelompok zombie ngejar di belakang. Mereka cepet-cepet nutup pintu aula utama, ngejebak zombie-zombie itu di luar, tapi itu cuma solusi sementara. Karena waktunya udah kritis, mereka kemudian mutusin buat ngebiarin Alfie nganterin Faya kabur duluan. Sementara 3 orang lainnya lari ke arah sebaliknya. Di tengah jalan, mereka ketemu zombie-zombie berkeliaran banyak banget. Zombie-zombie datang dari berbagai arah, sehingga ketiga orang itu pun ngebunuh satu persatu zombie yang mendekati mereka. Sampai ketika peluru mereka udah habis semua, mereka pun terpaksa ngumpet di sebuah ruang kosong. Malam pun tiba, zombie-zombie pada kehilangan target dan diam aja. Trina dan yang lain pelan-pelan lewatin koridor. Pas mereka ketemu Faya, tiba-tiba muncul zombie yang langsung nyerang. Koi cepet-cepet ngebunuh zombinya, tapi suara ribut itu malah narik lebih banyak zombie.
Mereka pun berniat buat melarikan diri. Tapi nahasnya, Koi justru kena tangkap dan langsung dibunuh sama zombie-zombie itu. Sedih banget, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka buru-buru balik ke aula utama dan ngunci pintunya. Alfie gemeteran dan ketakutan, ngerasa kalau mereka semua bakal mati di situ. Faya dan Mose gantian nenangin dia dan bilang kalau mereka bisa nemuin truk itu, maka mereka masih punya harapan buat selamat. Tapi pas itu juga air ketuban Faya tiba-tiba pecah, pertanda kalau dia mau melahirkan. Mereka pun cepet-cepet bawa Faya ke ruang kosong dan ninggalin Trina buat jagain dia. Sementara Mose dan Alfie pergi ke kantor buat nyari kunci, tapi di sana mereka malah ketemu guru yang udah jadi zombie. Alfie langsung hajar si zombie pakai perisai kayu dan nusukin belati ke kepalanya. Abis berantem, akhirnya mereka nemuin kuncinya di laci. Tapi belum sempet seneng, tiba-tiba ada zombie yang nyamber dari kamar sebelah. Alfie buru-buru nolongin, tapi zombinya kuat banget, bikin mereka berdua kewalahan. Alfie langsung ambil batang besi buat mukul zombinya, tapi dia justru ditusuk balik dan muncul serangga yang masuk ke tubuh Alfie. Mose langsung ambil pistolnya dan nembak kepala zombinya. Tapi Alfie udah keburu kena infeksi. Dia nggak mau berubah jadi zombie, jadi dia minta Mose buat ngebunuh dia sebelum berubah. Dan dengan berat hati, Mose akhirnya terpaksa ngabulin permintaan terakhir temannya itu. Sementara itu, Faya yang dibantu Trina akhirnya berhasil ngelahirin bayinya. Tapi suara mereka justru narik perhatian zombie-zombie di luar. Ngerasa ada bahaya, Trina langsung ambil senjatanya dan jaga-jaga di koridor. Gak lama kemudian, zombie-zombie pada nyerbu masuk. Trina bertarung melawan semua zombie-zombie yang menuju ke arahnya. Sampai tiba-tiba, ada zombie yang bawa gergaji mesin. Muka Trina langsung tegang lihat gergaji mesin itu nyala-nyala, tapi dia berhasil ngehindar dari serangan mematikan. Zombinya nyerang lagi, Trina cepet-cepet ngejatuhin dia pakai rantai, terus ngerebut gergajinya, dan langsung nyerang balik. Si zombie akhirnya tewas, tapi dia kaget banget pas ada serangga kecil keluar dari tubuh zombinya dan terbang masuk ke tangan Trina. Dia langsung ambil belati dan nusuk tangannya, ngeluarin serangga itu, dan langsung diinjak sampai mati. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya bisa ketemu lagi di koridor. Mereka langsung lari ke parkiran di belakang. Tapi di sana juga banyak banget zombinya. Ngelihat itu, Mose kemudian ngasih kuncinya ke Trina dan nyoba ngalihin perhatian para zombie ke arah lain. Trina dan Faya kemudian naik truk, tapi gerombolan zombie udah ngalangin jalan keluarnya. Nggak pakai mikir panjang, Trina ngegaspol, nabrakin, dan ngelindas zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, di radio terdengar berita yang bilang kalau virus zombie udah nyebar ke lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Trina kemudian bilang ke Faya kalau bentar lagi mereka bakal tiba di kota, tapi ternyata Faya udah meninggal karena pendarahan. Pas bensin truknya habis, Trina kemudian bawa bayinya Faya dan jalan kaki menuju ke kota. Di dunia yang udah hancur karena zombie, kini hanya tersisa segelintir manusia doang yang selamat. Markas militer yang dikelilingin pagar besi jadi tempat perlindungan terakhir. Di markas ini, ternyata ada harapan buat ngalahin virus zombie, yaitu dari anak-anak zombie. Anak-anak zombie ini haus darah kayak zombie, tapi selain itu, tingkahnya hampir kayak manusia biasa. Jadi, para survivor di markas itu ngebuat sekolah zombie khusus buat anak-anak zombie ini. Mereka diikat di kursi, dipaksa belajar kayak manusia normal, dengan harapan bisa nemuin cara ngebasmi virus zombie. Di antara anak-anak zombie yang banyak itu, Melanie adalah yang paling menonjol. Cuman dengan cerita Beauty and the Beast aja, bikin gurunya yaitu Helen bisa sampai nangis terharu. Bagi Helen, anak-anak zombie nggak ada bedanya dengan manusia biasa, dia pengen banget ngasih perhatian kepada Melanie. Tapi, tiba-tiba muncul Sersan Eddie yang marah dan ngingetin kalau mereka itu tetaplah zombie. Kalau dia berani deket-deket, bisa-bisa insting buasnya bakal keluar lagi. Buat ngebuktiin, Eddie kemudian ngelakuin percobaan. Dia ngeludah di lengannya, terus disodorin ke anak-anak zombie itu. Begitu nyium bau daging, si anak zombie langsung marah nggak terkontrol. Nggak lama kemudian, anak-anak zombie yang lain juga pada ikutan, nunjukin sifat asli mereka yang buas. Tapi, cuma Melanie doang yang bisa nahan diri. Besok paginya, Eddie nggak bawa Melanie ke dalam kelas, dia malah bawa Melanie keluar markas. Dan ini adalah pertama kalinya Melanie nyium udara luar. Tapi ternyata di luar banyak banget zombie. Tentara-tentara pada nembakin mereka, tapi sepertinya markas ini udah nggak bakal bertahan lebih lama lagi. Melanie kemudian dibawa ke lab, ternyata dia jadi perhatian dokter Caroline. Karena sebagai anak zombie bisa dibilang Melanie punya kecerdasan tinggi.
Dibandingin sama anak zombie lain, Melanie lebih mirip manusia. Jadinya, Caroline mutusin buat bedah dia, berharap bisa bikin vaksin zombie dari otak dan sumsum tulang belakang Melanie. Melanie kemudian dibius dan ditaruh di meja operasi. Pas mau mulai eksperimen, Helen nyelonong masuk mau nyegah Caroline. Tapi, dia malah kena semprot merica di mukanya, terus langsung dibawa keluar sama para tentara. Eksperimen pun dilanjut, tapi tiba-tiba ada kejadian gak terduga. Alarm tanda bahaya kemudian berbunyi, nandain kalau zombie-zombie udah pada nerobos pertahanan. Caroline cuek aja dan tetap mau lanjutin operasinya. Asistennya kemudian nutup tirai, gak sadar kalau para zombie udah deket di belakangnya dan langsung nyerang dia. Caroline ngambil tabung pemadam dan ngehantam kepala si zombie. Abis itu pakai pecahan kaca buat ngelawan zombie yang makin deket. Abis ngebunuh zombinya, Caroline baru sadar kalau asistennya udah mulai berubah jadi zombie. Dia pun langsung lari masuk ke ruangan buat nyelamatin diri. Sementara itu, Melanie masih terikat di meja operasi. Namun karena dia adalah keturunan zombie, jadi si zombie itu pun gak mau nyerang dia. Melanie kemudian ngambil pisau bedah buat motong talinya dan kabur dari lab. Pas nyampe di luar, ternyata seluruh markas udah dikuasain zombie. Tentara yang tersisa cuma bisa ngelawan seadanya. Di tengah kekacauan, Melanie ngeliat Helen lagi ribut sama tentara yang bawa dia tadi. Gak pakai pikir panjang, Melanie langsung lari dan gigit semua tentaranya dengan ganas. Habis itu, dia ambruk. Karena tiap kali dia minum darah, maka dia akan ngantuk. Mungkin karena kekenyangan atau karena itu adalah efek sampingnya. Helen kemudian langsung bawa Melanie, tapi keadaan udah kacau banget dan mereka udah terkepung zombie. Untungnya, muncul kendaraan lapis baja yang nyelamatin mereka. Ternyata di dalamnya udah ada Eddie dan Caroline yang hendak melarikan diri dari markas itu. Beberapa saat kemudian, mereka pun nyampe di hutan. Tapi nahasnya, kendaraannya mogok karena kehabisan bensin, jadi mereka terpaksa lanjut dengan berjalan kaki ke London. Walaupun kotanya penuh zombie, setidaknya di sana mereka bakal lebih gampang nyari makanan. Gak lama kemudian, mereka pun nyampe pinggiran London. Eddie pakai teropong buat ngeliat kota yang udah penuh dengan zombie, tapi mereka pada diem kayak lagi tidur. Asalkan mereka pakai krim penghalang bau tubuh dan berjalan hati-hati, mereka pasti bakal aman-aman aja ngelewatin para zombie yang tertidur itu. Mereka pun mulai berjalan melewati para zombie, tapi tiba-tiba ada sosok zombie emak-emak yang dorong kereta bayi. Caroline jadi penasaran, dia dengan sengaja menghadang roda kereta dan nyoba ngeliat isi kereta bayinya. Dan betapa terkejutnya dia ketika ngeliat isinya adalah bayi yang udah dimakan abis sama tikus. Karena kaget, Caroline gak sengaja ngeluarin suara, yang kemudian bikin satu zombie kebangun. Ngeliat itu, Eddie langsung nembak zombinya, tapi satu persatu zombinya juga pada bangun. Mereka pun buru-buru jalan lebih cepat sambil nembakin zombie-zombie yang mau nyerang mereka. Sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam gedung. Biar aman, Helen, Eddie dan Kieran kemudian berpencar menyusuri gedung itu buat nyari kalau masih ada zombie di dalamnya. Sementara itu, Caroline dan Melanie stay di tempat. Melanie yang penasaran dengan asal-usulnya, kemudian nyoba nanya ke Caroline. Dia pun ngejelasin, pas wabah zombie melanda, ada beberapa ibu hamil di rumah sakit yang kena virusnya dan akhirnya nularin ke bayi mereka yang masih di dalam kandungan. Bayi-bayi itu kemudian makan organ ibunya buat keluar dari dalam perut. Dan uniknya, bayi-bayi itu nggak kayak zombie biasa. Mereka punya kekebalan alami pada virus zombie dan jadi spesies hybrid baru, yaitu setengah manusia dan setengah zombie. Besoknya, pas mau cabut, tapi di luar sekarang terlihat lebih banyak zombie yang muncul, bikin mereka nggak mungkin bisa lewat seperti kemarin. Pas lagi pada bingung, Melanie kemudian nawarin diri buat ngalihin perhatian zombie-zombie itu. Abis ganti baju, Melanie kemudian jalan keluar, dan seperti sebelumnya, para zombie nggak nyerang Melanie sama sekali. Melanie bisa lewat gitu aja di antara gerombolan zombie-zombie. Tiba-tiba, ada kucing lewat di dekat situ, bikin Melanie jadi lapar, sehingga dia pun langsung nangkep si kucing malang dan langsung dimakan. Setelah kenyang, Melanie lanjut masuk ke sebuah rumah kosong, dan di dalamnya ternyata ada seekor anjing. Melanie kemudian bawa anjing itu, dan dia langsung pergi ke tengah-tengah kerumunan zombie. Dan bener aja, para zombie langsung pada kebangun dan ngejar anjing tadi. Beberapa saat kemudian, Melanie balik lagi ke tempat Helen, dan mereka agak kaget ngelihat mulut Melanie yang penuh darah. Melanie pun kemudian cerita tentang kejadian tadi, tapi mereka nggak marah, karena Melanie udah berhasil bikin jalan yang aman buat mereka. Beberapa saat kemudian, pas di tengah perjalanan, mereka ngelihat kejadian aneh. Ada tanaman yang tumbuh pakai mayat zombie buat makanannya,
terus ngehasilin banyak buah yang berisi spora virus zombie. Caroline bilang kalau itu adalah tahap selanjutnya dari virus zombie. Kalau buahnya udah matang, spora virusnya bakal bisa nyebar di udara dan infeksi manusia yang menghirupnya. Abis istirahat sebentar, mereka lanjutin perjalanan. Dan gak lama kemudian, mereka nemu lab portable yang fasilitasnya masih oke, lumayan buat tempat ngungsi. Tapi ada satu masalah besar, mereka sekarang udah gak punya makanan sama sekali. Abis istirahat bentar, Kieran kemudian pergi buat nyari makanan. Melanie sepertinya juga lapar, krim penghilang bau mereka juga udah mulai gak mempan, dan dia bisa nyium bau manusia di tubuh mereka. Demi keamanan, Eddie ngebolehin Melanie keluar buat berburu makanan. Di atap rumah, Melanie nangkep burung dan langsung dimakan. Sementara itu, Kieran sampai sekarang masih belum bisa nemuin makanan satu pun, tapi dia nggak sadar kalau ada sosok yang melihat keberadaannya. Melanie kemudian ngikutin bau sampai ke sebuah rumah, dan ternyata di dalamnya ada segerombolan anak zombie kayak dia. Ada zombie kecil yang nyamperin dan ngasih pesan ke pemimpinnya tentang keberadaan Kieran, dan semua anak zombie langsung pada bergegas keluar. Melanie ngerasa ada yang nggak beres, jadi dia buru-buru balik ke lab buat ngasih tahu Eddie. Sementara itu, Kieran nemuin kaleng makanan dan nyoba ngikuti jejak kaleng itu sampai ke sebuah toko. Dia nggak sadar kalau itu adalah jebakan dari para anak-anak zombie. Kieran kemudian masuk ke dalam toko, ninggalin tas dan walkie-talkie-nya di luar, bikin Eddie nggak bisa ngubungin dia. Untungnya, Melanie bisa ngelacak Kieran pakai penciumannya, jadi mereka buru-buru ngikutin Melanie buat nyari Kieran. Sementara itu, Kieran sendiri yang seneng banget karena nemuin banyak makanan, tapi tiba-tiba muncul beberapa anak zombie yang langsung nyerang dia. Dan pas dia udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya Kieran pun langsung jadi makanan buat anak-anak zombie itu. Beberapa saat kemudian, pas nyampe di toko, mereka udah telat dan nemuin Kieran udah mati. Melanie ngerasa ada yang nggak beres, dan pas dia keluar, ternyata udah ada banyak banget anak-anak zombie di sekitar situ. Mereka adalah anak-anak zombie yang lahir di luar dan nggak pernah dididik seperti Melanie, jadinya mereka nggak bisa ngomong bahasa manusia. Eddie udah mau nembak mereka, tapi Melanie ngehalangin dan bilang biar dia aja yang mengurusnya. Melanie kemudian berniat buat nantang pemimpin anak-anak zombie. Mereka berantem kayak binatang buas, sementara anak-anak yang lain gak berani ikut campur. Tapi pemimpin zombinya lumayan jago, bikin Melanie agak kewalahan, sampai akhirnya Melanie berhasil ngeborgol tangan anak itu, dan kemudian mukulin dia sampai tewas. Begitu ngelihat pemimpinnya kalah, zombie-zombie lain gak ada yang berani ngelawan Melanie, bikin mereka akhirnya berhasil pergi dari tempat tersebut. Pas balik ke lab, terlihat pintunya udah kebuka. Dan pas mereka masuk, tiba-tiba muncul Caroline pakai masker gas sambil megang pistol. Dan mereka kemudian terjatuh pingsan terkena gas penidur. Ternyata, Caroline masih berniat pakai Melanie buat bikin vaksin. Tapi, dia ngeremehin Melanie, ternyata Melanie nggak tertidur karena dia bisa nahan nafas lama banget. Dan karena rencananya dirasa gagal, dan Caroline pastinya nggak bakal bisa ngalahin Melanie kalau berkelahi. Jadinya, dia kemudian mencoba berbicara dengannya. Caroline bilang, kalau Melanie bisa jadi obat buat nolong semua orang, termasuk guru kesayangannya, yaitu Helen. Pas denger itu, Melanie mulai goyah. Dia tentu rela ngorbanin diri demi Helen, tapi dia kemudian mikir lagi kalau anak-anak zombie itu nggak salah apa-apa, dan mereka juga pengen hidup. Setelah dapetin keputusannya, Melanie kemudian pergi keluar dan bilang kepada Caroline agar jangan keluar dari tempat ini. Tapi, Caroline nggak mau dengerin dan tetap ngikutin dia keluar, yang akhirnya bikin dia ketemu sama anak-anak zombie dan langsung dimakan sama mereka. Sementara itu, Melanie nyamperin tanaman spora raksasa tadi dan langsung dibakar. Dia tahu kalau suhu panas bakal bikin buahnya terbuka lebih cepat, bikin spora virus zombinya nyebar lewat udara ke seluruh dunia. Jadi Melanie udah mutusin kalau anak-anak zombie adalah masa depan manusia yang selanjutnya. Beberapa saat kemudian, pas Melanie mau balik ke lab, tapi ternyata Eddie udah keluar dari dalam lab, bikin dia menghirup spora yang udah berada di udara dan infeksi dia. Melanie kemudian minta maaf, karena dia ngira kalau Eddie dan Helen sudah aman di dalam lab. Dan karena Eddie nggak mau mati sebagai zombie, dia pun kemudian ngasih Melanie pistolnya dan minta buat ngebunuh dia sebelum jadi zombie. Dengan berat hati, Melanie pun kemudian memenuhi permintaan Eddie. Sementara itu, Helen sekarang masih aman karena dia berada di dalam lab, dan sepertinya dia akan terus berada di dalam tempat tersebut. Beberapa waktu pun berlalu, sekarang terlihat Helen yang balik jadi guru dan ngajarin ilmu pengetahuan ke semua anak-anak zombie tadi, sementara Melanie yang mendisiplinkan mereka dari luar.
Demi balikan sama mantannya, Michael bela-belain jauh-jauh datang dari Vienna ke Berlin. Pas masuk ke rumahnya sang mantan, tapi ternyata nggak ada orang. Cuman ada tukang servis pemanas yang lagi kerja. Michael nyoba nanya-nanya, tapi tukangnya cuek bebek. Pas Michael mau nelpon mantannya, tiba-tiba tukangnya kejang-kejang dan ambruk kesakitan. Kemudian muncul Harper, anak magangnya si tukang, yang masuk sambil bawa selang. Gak ada yang nyangka, pas Harper masuk, ternyata si tukang tadi udah berubah jadi zombie, terus langsung nyerang Harper. Michael mau nyoba misahin, tapi dia malah jadi sasaran baru. Ngeliat tukangnya mau nyerang sambil gigit-gigit, Michael yang ketakutan kemudian lari ke atas, tapi akhirnya ketangkap juga sama si zombie. Untungnya Harper datang pas banget buat nolongin. Mereka berdua langsung sembunyi di kamar, ngebarikade pintunya pakai lemari biar zombinya nggak bisa masuk. Michael kemudian mau nelpon polisi, tapi sialnya HP-nya jatuh di lorong. Tiba-tiba ada teriakan dari bawah. Mereka ke jendela dan ngelihat ada polisi yang lagi ngejar cewek. Michael langsung teriak minta tolong, tapi ternyata polisinya juga udah jadi zombie. Makin banyak zombie bermunculan di halaman apartemen dan nyerang siapapun yang mereka lihat. Dan gak sampai beberapa menit, yang kena gigit kemudian juga berubah jadi zombie, bikin halaman apartemennya jadi kayak neraka. Ngeri banget ngeliatnya, bahkan Michael dan Harper sampai mual-mual. Penghuni apartemen lain juga panik dan bingung. Pas nonton berita di TV, mereka baru tahu kalau ada virus aneh yang melanda Berlin. Orang yang kena virus langsung hilang akal sehat, terus berubah jadi zombie yang ganas. Pihak berwenang lagi berusaha ngendaliin keadaan dan nyuruh semua warga buat diam di rumah sambil nunggu dievakuasi. Besoknya, zombie-zombie di bawah udah pada hilang. Ada cowok di gedung seberang yang bernama Ulf yang memberi ide buat nutup gerbang utama kompleks biar nggak diserbu zombie lagi. Tapi, dia cuma bisa ngomong doang, nyuruh orang lain bertindak, tapi dia sendiri nggak ngapa-ngapain. Kemudian ada adik kakak yang bernama Anita dan Klaus yang dengar usulan Ulf tadi. Klaus dengan gagah berani nawarin diri buat ambil resiko. Tapi, begitu dia keluar, tiba-tiba para zombie langsung nyerbu. Walaupun Klaus berhasil ngebunuh 2 zombie pakai batang besi, tapi zombie lain makin banyak yang muncul. Dan akhirnya dia pun mati dikeroyok zombie. Ngeliat abangnya mati mengenaskan, Anita pun sedih banget. Sementara itu, Ulf yang memberi ide tadi malah diam-diam nutup jendelanya. Warga apartemen yang udah panik, jadi makin panik lagi dan cuma bisa diam di dalam, sambil dengerin berita terbaru dengan cemas. Tapi, berita yang mereka dengar malah bikin makin hopeless. Keadaan udah parah banget dan diketahui kalau itu adalah semacam penyakit menular yang nyebar lewat darah dan cairan tubuh. Tapi, meskipun kena virus, orang itu belum tentu bakal berubah jadi zombie. Virusnya cuma nyerang otak manusia kalau tubuh mereka ngeluarin adrenalin. Jadi, kalau ada orang yang terinfeksi tapi bisa kontrol emosi dan stay cool, mereka nggak bakal jadi zombie. Atau bisa juga diakalin dengan cara minum obat penenang biar virusnya nggak aktif. Kedengarannya gampang banget, tapi mana mungkin ada orang yang bisa tenang pas lagi diserang zombie. Lagian, kebanyakan rumah juga nggak punya obat penenang, dan keadaan Jerman udah kacau banget. Militer udah mulai evakuasi kota-kota lewat laut, yang berarti para warga sipil basically udah dibiarin berjuang sendiri. Mereka pun bingung mesti gimana, dan tiba-tiba ada suara telepon yang berbunyi di lorong. Michael nebak kalau itu pasti mantannya yang nelpon, dan karena khawatir sama keselamatannya, Michael pun kemudian mutusin buat nekat keluar ngambil HP-nya. Biar Michael aman, Harper kemudian bikin ketapel buat ngusir para zombie. Mereka kemudian buka pintu, tapi ternyata lorongnya sepi banget. Michael cepet-cepet nyari HP-nya, tapi pas mau diambil, HP-nya bunyi lagi, bikin para zombie langsung datang. Michael berhasil ngambil HP di detik-detik terakhir, tapi zombie-zombie udah nerobos masuk, jadi mereka berdua terpaksa mundur ke kamar dan ngebarikade pintu pakai lemari. Tapi sialnya, ternyata yang nelpon tadi bukanlah mantannya. Harper kemudian nyoba nelpon keluarganya, tapi nggak ada yang jawab, bikin mereka makin hopeless. Tiba-tiba, terdengar suara klakson dari kapal gede banget, bikin semua orang yang selamat di kompleks itu pada buka jendela dan ngeliat keluar. Salah satu tetangga yang bernama Frau teriak-teriak minta tolong, katanya istrinya kena virus dan obat penenangnya cuma cukup buat sehari lagi. Kebanyakan orang bilang mereka nggak punya, tapi ada yang bilang kalau tetangganya Michael mungkin punya. Katanya, ada nenek-nenek di sebelah rumahnya Michael yang sering kejang-kejang, jadi pasti punya stok obat penenang di rumahnya. Pas denger ini, Frau yang udah hopeless itu pun langsung mohon-mohon minta tolong ke Michael buat ambilin obatnya, dan sebagai gantinya dia bakal ngasih makanan buat mereka.
Dan karena mereka emang butuh makanan, mereka pun kemudian mutusin buat nekat bantu ambilin obat buat tetangganya itu. Michael semalaman begadang mikirin cara aman buat ke apartemen tetangga. Besok paginya, pas lagi makan sisa makanan terakhir di dekat jendela, dia ngeliat ada orang yang selamat di gedung seberang yang gantung diri. Pas ngeliat pengait besi di langit-langit, dia pun langsung dapet ide. Michael ngubah ranjang kayu di kamar mereka jadi alat penjebol tembok dadakan. Pas temboknya udah jebol, ada beberapa zombie yang tertarik dengan suara berisik barusan. Untungnya, mereka bisa nutupin lubangnya pakai lemari sebelum zombie-zombie itu nerobos pintu kamar mereka. Pas lagi sibuk, tiba-tiba muncul si nenek yang udah jadi zombie dan langsung nyerang mereka. Michael langsung melempar si nenek ke pojokan dan langsung lari masuk ke kamar. Harper pakai meja buat ngalangin pintunya, sementara Michael nyari-nyari obat penenang di kamar itu. Sementara itu, zombie-zombie dari apartemen sebelah udah jebol penghalangnya dan bentar lagi bakalan nerobos pintu juga. Michael buru-buru nyuruh Harper manjat ke lemari buat ngumpet, sementara dia ngumpet di kamar mandi. Pas mereka udah pasrah dengan nasibnya, tiba-tiba Michael ngeliat ada sesuatu di langit-langit, dan itu adalah tangga rahasia menuju loteng. Michael pun langsung manjat tangganya, dan berhasil kabur pas banget sebelum zombie-zombie itu masuk kamar. Tapi, dia kaget banget pas dia nemuin mantannya yang hilang yang bernama Gabi, ternyata ngumpet di loteng. Michael pun mau PDKT-in Gabi, tapi tiba-tiba muncul cowok di sampingnya yang bernama Thorsten yang kemudian ngeliat luka di tangan Michael. Gabi pun langsung mundur ketakutan, meskipun Michael udah jelasin kalau dia terluka pas ngambil obat penenang. Gabi masih curiga dan ngasih kotak obat penenang ke Michael. Kelihatan banget kalau Gabi pengen Michael cepet pergi dari loteng. Michael pun langsung sadar dengan hubungan mereka, Thorsten adalah anaknya nenek-nenek di bawah, dan Gabi udah pacaran sama dia, dan Michael diputusin gara-gara cowok itu. Dan karena takut Michael bakal jadi zombie, mereka berdua pun ngusir Michael ke atap gedung. Ngelihat kota yang udah hancur lebur dan Gabi yang udah move on, bikin Michael hopeless banget dan hampir nyerah. Tapi, di tengah keputusasaan itu, dia ngelihat perahu kayu kecil di sungai dan semangat buat bertahan hidup pun muncul lagi. Michael ngambil resiko manjat lagi ke apartemen. Dia pakai genting buat bikin suara yang akhirnya berhasil ngalihin perhatian zombie-zombinya. Terus, dia ngetok pintu rumah yang butuh obat penenang itu dan ngasih ke orangnya. Frau langsung cepet-cepet nyuntik istrinya. Sementara itu, Harper yang masih ngumpet di lemari nyadar kalau zombie-zombie udah pada pergi. Buat mastiin kalau aman, dia pakai kamera buat ngintip. Tapi ternyata zombie-zombie itu takut dengan cahaya flash kamera. Dan karena sekarang dia tahu kelemahan para zombie, dia nggak cuma kabur dari rumah, tapi berhasil ngusir semua zombie dari lingkungan situ dan ngunci gerbangnya rapat-rapat. Michael ngelihat aksi heroiknya dari lantai atas. Sementara di rumah itu, Frau dan istrinya malah ribut. Istrinya kelihatannya udah mulai berubah jadi zombie. Ngerasa ada bahaya, Michael siap-siap ngelindungin diri, tapi Frau nyuruh Michael nurunin senjatanya. Gak lama kemudian, istrinya akhirnya berubah jadi zombie, bikin Michael lari ketakutan. Tapi Frau dengan berani ngalihin perhatian zombinya, ngasih waktu Michael buat melarikan diri. Abis Harper ngebasmi para zombie, orang-orang yang selamat pada ngumpul di halaman buat diskusi. Ada Anita dan Ulf, tapi Gabi dan Thorsten gak kelihatan batang hidungnya. Begitu tahu kelemahan zombie, Michael kemudian ngumpulin lampu-lampu, terus berencana pakai perahu kayu kecil yang dia temuin di sungai buat kabur. Tapi pas Ulf denger kalau perahunya cuma muat 2 orang dan harus diundi siapa yang naik perahu, dia langsung nolak mentah-mentah. Walaupun Ulf protes, yang lain pada bodo amat dan tetap jalanin rencana itu. Ulf kelihatan setuju, tapi diam-diam dia bikin rencana sendiri. Pas yang lain pada tidur, Ulf kemudian ambil lampu-lampunya, berniat mau kabur sendirian. Michael kemudian kebangun pas dengar suara dan langsung mengejar Ulf. Michael pun akhirnya berhasil ngambil balik lampu-lampunya dan balik ke halaman. Tapi nahasnya, Michael kemudian kena gigit zombie. Dia pun cepet-cepet minum obat penenang, meskipun tahu kalau itu cuma nahan bentar doang dan gak bakal bisa nyegah mutasinya. Michael kemudian modifikasi kendaraan buat nganterin Harper dan Anita keluar dari tempat itu. Di tengah perjalanan, para zombie udah banyak banget, tapi berkat cahaya senter, Harper dan Anita berhasil nyelip di antara zombie-zombie itu. Begitu ngelihat mereka udah aman, Michael pun balik ke halaman. Di saat itu juga, dia udah mulai berubah jadi zombie. Tapi, pas mau minum obat penenang terakhirnya, tiba-tiba muncul si nenek zombie yang mengejar Thorsten ke halaman. Dan ternyata, Gabi juga udah berubah jadi zombie dan ngejar dia juga. Begitu ngelihat Michael, Gabi langsung mau nyerang,
Tapi karena Michael udah kena virus juga, jadi dia nggak diapa-apain. Michael pun langsung meluk dia erat-erat, dan nggak lama kemudian, Michael pun akhirnya berubah jadi zombie juga. Sementara itu, Harper dan Anita akhirnya berhasil kabur dengan selamat menggunakan perahu kecil tadi.